orang yang tanpa disadari selalu meminta validasi dari orang lain. Validasi dari orang lain maksudnya selalu mengejar untuk disetujui, untuk dipuji, untuk diterima, untuk diyakinkan, selalu mengejar untuk orang-orang lain menerima dia, orang-orang lain selalu mengiyakan, mengatakan bahwa mereka membutuhkan dia, selalu mengejar ingin diterima oleh orang lain, merasa nggak nyaman kalau dikatai negatif oleh orang lain, merasa kurang bahagia apabila ada orang berkata buruk kepadanya. Ya memang wajar sih kita kalau difitnah atau dikatai buruk tentu saja nggak nyaman ya. Wajar banget dong. Tapi kalau perasaan ketika sedang dikatain tidak baik oleh orang lain, apabila perasaannya itu terlalu galau, terlalu sedih banget, berarti rasa haus kita akan validasi orang lain itu, rasa haus ini sangat luar biasa. Itu menunjukkan insecure. Kita kurang yakin bahwa diri kita berharga. Anda kurang yakin bahwa diri Anda berarti, Anda kurang mencintai diri Anda sendiri, Anda kurang sayang pada diri Anda sendiri. Nah, saya juga nggak menghakimi, saya ngerti teorinya bahwa kalau di masa kecil kita itu kurang diterima, kurang dihargai, kurang disayangi, dimarahi terus, disalah-salahkan terus, ya akhirnya self-image, citra diri jadi rusak, jadi nggak berharga lagi. Bukan berarti saya menyalahkan orang tua ya, cuman saya beritahu akarnya itu loh. Nah sehingga kita harus tahu bahwa kebutuhan kita akan validasi dari orang lain itu fana, itu ilusi. Jangan terlalu diikuti. Karena gini ya, selevel Tuhan saja yang sudah maha sempurna, maha tinggi, maha yang luar biasa. Tuhan saja ada yang gak suka, bahkan ada yang gak mengakui loh. Buktinya banyak loh ateis-ateis, orang-orang yang ateis itu mereka tidak mengaku keberadaan Tuhan. Parah nggak nih? Ya parah lah. Tuhan aja dia nggak akui apalagi orang lain. Jadi jangankan kita sebagai manusia ya, yang kadang nggak diakui, kadang nggak dihargai, kadang nggak dianggap ada gitu loh. Tuhan aja oleh para kaum ateis itu nggak dianggap ada loh. Apalagi kita. Nah maksud saya dalam hidup ini kalau kita berharap suatu keadaan di mana kita akan selalu dihargai, dianggap ada, kita akan selalu diterima, dipuji-puji. Itu keadaan yang gak mungkin deh. Ini harapan yang sia-sia deh. Ini harapan yang akan cepat atau lambat pasti menyakiti. Karena ini harapan yang gak realistis. Tuhan aja ada yang gak nganggep, Tuhan aja ada yang gak menghargai, bahkan gak diakui keberadaannya, apalagi kita sebagai manusia. Kadang yang membuat kita tidak bahagia adalah kita salah ngarep. Ada harapan-harapan yang gak boleh diharapkan. Yang kalau kita tetap harapkan, yaitu menyakiti kita. Ada ujian pokok, ada ujian yang tidak pokok. Ujian pokok itu kita didewasakan. Tapi ada ujian-ujian yang sebenarnya gak perlu terjadi. Kita yang buat-buat sendiri karena kita salah berharap. Hati-hati ya, banyak masalah hati itu terjadi karena kita salah ngarep. Contoh, kita ngarep bahwa orang-orang semuanya akan selalu menghargai kita. Ya gak mungkin dong, ini kan harapan yang fana ya, yang gak boleh diharapkan. Ya gak bisa lah gitu. Semoga kita lebih realistis bahwa orang yang paling bertanggung jawab menyayangi, menerima, menghargai, mengakui kita adalah diri kita sendiri. Dimudahkanlah bahagiamu, lapang hatimu. Sampai jumpa. Teman-teman, saya menemukan suatu metode terapi psikologis yang sangat luar biasa efektif dan efisien. Tapi saya mau cerita dulu ya biar kita mengertinya runut bertahap. Yang kita tahu kan kalau kita mau diterapi, kita konseling itu kan kita harus ketemu dengan konselor nih. Adapun cara lain online via telepon misalkan, via WhatsApp call, via video call, via Zoom misalkan. Tapi saya menemukan satu metode yang benar-benar luar biasa. Yang menurut saya, apalagi juga sudah dibuktikan, ini benar-benar paling tajam, paling efektif dan efisien. Kalau kita bicara efisien nih, bicara penghematan waktu, bicara penghematan uang atau biaya. Kita kalau ke konselor, ketemu tatap muka, nggak mungkin 1-2 kali selesai. Pasti 3, 4, 5 kali.
Nah, kadang nggak mempan. Kenapa? Bukan karena konselornya kurang hebat, bukan karena terapisnya kurang hebat, tapi situasi mood saat itu, situasi pikiran dan perasaan Anda saat itu. Beragam faktornya ya. Misalkan ketika Anda dalam perjalanan kena macet, lagi banyak pikiran, ada suatu kejadian di perjalanan, keadaan perjalanan yang sangat nggak nyaman membuat Anda jadi bad mood. Ketika tiba di klinik konselor, Anda tuh tidak nyaman, lagi nggak ada di situ, badanmu di situ tapi jiwamu nggak di situ. Faktor lain, misalkan ketika sampai ketemu dengan konselor tatap muka, ada hal-hal yang membuat Anda nggak bisa konsentrasi. Jemuran belum diangkat di rumah, mana lagi hujan nih. Tadi ada telepon dari mantan, bahas sesuatu yang Anda jadi nggak enak, nggak nyaman. Ada kerjaan di kantor yang mengganggu, yang Anda harus membagi pikiran. Apalagi kadang Anda janjian dengan konselor, jamnya itu nggak banget. Nggak banget tuh artinya beliau jam kerja, weekday, di pagi, siang, sore. Sementara Anda juga kerja pagi, siang, sore. Dan Anda pun harus meninggalkan kantor, meninggalkan pekerjaan di jam kerja. Sehingga pikiran Anda terbagi nih. Anda ketemu konselor, Anda nggak konsentrasi. Banyak faktor ketika Anda akan dikonseling atau diterapi, Anda nggak berada pada mood yang cocok untuk subur di terapi. Saya pinjam kata subur ketika petani hendak menanam benih apapun itu, benih padi, benih buah, benih sayur, dia butuh suasana yang mendukung, tanah yang gembur, tanah yang subur. Ketika tanah itu kurang subur, nggak bisa untuk diberdayakan, nggak bisa untuk ditanam sesuatu, nggak bisa untuk ditanam tumbuhan atau tanaman. Saya menemukan suatu metode yang ketemunya itu tidak sengaja. Jadi gini ceritanya. Ada satu klien saya yang selama ini janjian sama saya nggak pernah ketemu waktunya. Pertama-tama janjiannya malam hari pas dia pulang kerja. Oke, saya siapkan waktu. Ketika udah siap-siap nih mau via telepon terapinya, via WhatsApp call waktu itu. Sorry Pak, nggak jadi ya, mendadak nih. Anak saya minta dampingi ngerjain PR gitu. Besoknya lagi, ya udah Pak, bisa nggak mungkin Sabtu atau Minggu aja ya gitu. Saya bilang Minggu saya nggak bisa, Minggu biasanya saya ada training sebuah kota, saya kan keliling 24 kota tuh. Ya udah Sabtu deh Pak, Sabtu sore, Sabtu pagi atau Sabtu siang ya kita janjian akhirnya. Bu nanti jadi ya siang ya, ini Sabtu loh ini. Ibu bisa kan gitu. Oh sorry Pak, saya tiba-tiba keluar sama keluarga. Pokoknya singkat cerita, berkali-kali janjian terapi via telepon nggak pernah bisa ketemu waktunya. Undur-undur terus. Sementara dia bilang via WhatsApp, teks, chatting. Sorry ya Pak, gimana ya? Aku tuh lagi urgent nih. Aku ada anxiety, aku ada harus anger management juga, suka marah-marah. Sering mood swing, mau ngatur waktu kita susah sekali. Tapi aku butuh gitu loh. Ini pengaruh ke kerjaan, ke parenting. Pengaruh ke hubungan juga, relationship. Aku suka marah-marah gak jelas, suka mood swing. Kasian anak, kasian pasangan, kasian juga orang kantor. Gimana ya, ada solusi gak? Saya iseng-iseng bilang begini, gini aja deh. Ibu cerita panjang lebar via WhatsApp, cerita dulu panjang lebar, detail semua persoalanmu, kronologinya, sejak kapan mengalami, kira-kira karena apa pemicunya, apa yang Anda rasakan yang mengganggu selama ini. Cerita detail. Nanti saya coba buatkan rekaman terapinya, khusus untuk Anda. Jadi terapi ini nanti nggak bisa didengarkan kepada orang lain karena persis untuk Anda. Masalahnya persis spesifik Anda. Dan memanggilnya juga benar-benar subjektif, memanggil nama Anda. Personalized, customized, tailor-made. Masalahnya spesifik, suasana, kondisi, situasinya spesifik. Dan memanggil nama Anda pula. Ketika dipakai ke orang lain nggak bisa karena konteksnya berbeda. Pemanggilan namanya berbeda. Saya buatkan itu kurang lebih 1 minggu lebih. 8 atau 9 hari. Kenapa lama? Ya, Anda harus tahu ya, dunia editing tuh gak semudah yang kita pikir. Editing tuh gak gampang. Kita rekaman, lalu kita dengerin ulang mana yang kurang, nanti kurang ya harus ditambahkan, mana yang kelebihan yang harus dipotong, ada yang salah ngomong ya di-cut. Kalau sudah ya didengar ulang lagi. Ada yang terlewat gak tadi? Ada kesalahan yang terskip gak? Oh ternyata ada yang terlewat, kesekian harus di-cut, harus diedit, harus direkam ulang di bagian tertentu, disisipkan. Oh, nanti mixing, ada lagi proses namanya rendering. Ini orang-orang teknik ngerti lah, orang editing. Ini sekian lama gitu loh. Kalau orang yang memang
Dia nggak ada kegiatan apa-apa, nggak ada kegiatan lain, dia dari pagi sampai malam mungkin selesai ya. Tapi karena saya juga kadang yang ngedit sendiri tuh luar biasa berhari-hari karena harus ditinggal, besok kerjaan lagi, lusa nyambung lagi. Nah, memang belakangan kalau memang urgent saya suruh orang yang ngedit tuh. Mohon maaf, membayar jasa orang lain aja yang bantu editin. Nah, sehingga gini, singkat cerita begini teman-teman. Kalau Anda ada punya suatu persoalan psikologis, entah fobia kecoa, trauma akan sesuatu, punya mental block, mudah jatuh cinta, ingin anger management karena Anda mudah marah, mudah tersinggung, mood swing, insomnia, punya mental block tertentu, merasa nggak pede, merasa insecure, suka nunda pekerjaan, takut mengambil keputusan, ada nyeri-nyeri nggak jelas di badan yang penyebabnya dari psikologis, yang kata dokter setelah konsultasi, dokter bilang ini bukan biologis nih, tapi psikologis nih, dari pikiran nih, dari perasaan nih. Anda mengalami krisis identitas diri, mudah jatuh cinta, susah jatuh cinta, suka marah-marah sama orang rumah, sering negative thinking, mengalami masalah inner child, apapun masalah Anda, kalau Anda benar-benar ingin bisa sembuh, ingin bisa pulih, saya menawarkan Anda ikut metode ini. Metode ini sangat menghemat uang Anda. Karena faktanya beberapa klien saya yang sudah, sebelumnya sudah terlanjur ke beberapa, saya sebut provider ya, saya nggak enak menyebut profesi. Ke beberapa provider, sudah berkali-kali sesi, sudah habis belasan juta dan tidak ada hasil. Mending meringan, ini tidak ada hasil sama sekali. Dengan metode ini yang saya buatkan, yaitu terapi khusus yang direkam untuk kebutuhan persis detail yang dia alami, itu dia mengalami perubahan yang dahsyat sekali. Ibaratnya begini ya, bayarnya cuma 1 kali, diterapinya intensif, sampai jadi loh, sampai ada perubahan loh. Karena begini, Anda harus tahu tentang dahsyatnya sugestologi. Sugestologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sugesti. Sugesti-sugesti yang redaksinya tepat, yang dibuat sesuai dengan kebutuhan psikologis Anda, kalau didengarkan pada waktu dan keadaan mood yang tepat, itu akan terukir masuk ke alam bawah sadar dan boom, terjadi sesuatu. Sama seperti gini loh, kita kalau nasihatin seseorang, nasihatin anak misalkan, waktu dia lagi gak terbuka hatinya, gak akan mempan. Harus tunggu gelombang alfa, gelombang theta bahasa ilmiahnya. Harus tunggu kondisi yang tepat, alam bawah sadarnya terbuka. Ya, tanpa Anda sadari, Anda juga mempraktikkan ini. Seringkali kita kalau mau ngomong sesuatu ke seseorang, entah ke bos, ke keluarga, atau ke siapa, kita pasti tunggu waktu yang tepat kan? Kita sering mengalami situasi di mana kita dengan keluarga, kita dengan beberapa teman kita ingin menyampaikan sesuatu kepada seseorang. Kita bisik-bisik nih kepada teman atau keluarga kita. Kita ngomong ini yuk kepada beliau. Dan teman atau keluarga kita mungkin akan berkata, jangan sekarang, gak tepat waktunya. Nanti aja tunggu dia tenang. Sekarang kalau ngomong percuma nih. Nanti sore atau nanti malam ketika moodnya lagi oke, dia lagi tenang, kita ngomong mungkin akan lebih mempan, akan lebih masuk. Nah, ini sudah hal yang klasik ya, bahwa kita ingin menyampaikan sesuatu, lihat mood, lihat keadaan, tergantung kondisi perasaan. Apalagi terapi. Terapi itu harus pada keadaan yang tepat, kondisi mood yang tepat. Teman-teman, ini sangat luar biasa ya. Terapi-terapi yang Anda akan terima, Anda dengarkan, kalau kondisi moodnya lagi pas, waktunya lagi tepat, wah itu benar-benar masuk ke dalam jiwa kita dan terjadi sesuatu perubahan yang luar biasa. Anda harus coba. Nanti Anda mendaftar, ini nomor panitia, Anda WA dulu, WA dengan format nama pagar terapi khusus. Ya, nanti akan dibalas oleh panitia, administrasinya, persyaratannya, prosesnya bagaimana. Nah, nanti setelah Anda register, Anda akan dapat nomor HP pribadi saya, benar-benar konfidensial, rahasia. Anda ceritakan detail semuanya. Kalau ada yang kurang, saya akan tanya balik. Ini kurang nih, ini mohon diperdalam, ini kisahnya, ini mengapa bisa begini. Saya akan perdalam, saya akan pertajam.
Sampai detail banget. Dan keluhan Anda apa, sasarannya apa, inginnya gimana, ingin mencapai apa, ingin keluar dari masalah apa, ingin sembuh dari persoalan psikologis apa. Nah setelah itu kita sudah rampungkan, oh akar masalahnya udah ketemu. Oh begini, apa yang Anda harapkan, apa yang Anda butuhkan sudah nyata. Kita sudah pertajam sasaran yang Anda ingin kejar, kebutuhan yang ingin Anda capai. Ingin percaya diri, ingin punya mood yang bagus, ingin sembuh insomnianya, ingin berdamai dengan inner child, ingin jadi orang yang lebih positif, ingin lebih sehat, apapun kebutuhan Anda, kita akan definisikan bersama. Nah setelah itu, mohon tunggu ya, paling cepat 1 minggu. Saya akan buatkan terapi khusus untuk Anda. Nanti begitu jadi, saya akan emailkan ke alamat email Anda tinggal download ke HP berupa MP3 formatnya. Nah itu Anda dengarkan ketika Anda rileks di malam hari. Ini akan sangat efektif karena kalau Anda ke konselor, Anda pas berjumpa 4 mata belum tentu mood Anda cocok saat itu. Belum tentu mood Anda pas di saat itu. Bisa jadi mood Anda lagi nggak mendukung. Nah kalau sudah ada terapi khususnya, sudah ada di HP-mu, ini sangat bisa kita atur. Anda lagi rileks nih, lagi nyaman, lagi tenang di malam hari menjelang tidur. Anda dengarkan saat itu. Karena sangat jarang ya ada konselor atau terapis yang mau berkenan menterapi Anda di saat malam hari. Karena beliau juga butuh istirahat gitu loh. Di malam hari biasanya mereka nggak kerja. Dari klien-klien saya yang sudah memanfaatkan jasa ini, metode ini, benar-benar pemulihannya, kesembuhannya itu benar-benar luar biasa. Sangat cepat. Karena memang terapi-terapi itu, sugesti-sugesti itu yang persis khusus mengena ke persoalan pribadinya, masuk di saat yang pas. Malam hari ketika udah ngantuk, alam bawah sadar terbuka, sugesti-sugesti itu, program-program terapi itu masuk ke alam bawah sadarnya dan membetulkan, memperbaiki apa yang memang harus diperbaiki. Hasilnya begitu cepat. Jadi bagi Anda yang berminat, rasakan manfaatnya. Bayangkan Anda bisa keluar dari mental block, dari belenggu persoalan-persoalan psikologis dengan terapi yang sangat simpel. Anda bisa mendaftar, segera WA nama pagar terapi khusus ke 0858 1446 1446 0858 1446 1446. Bagi Anda yang ingin keluar dari rasa minder, mental block, insecure, ada konflik inner child, insomnia, anxiety, psikosomatik, negative thinking, apapun, dan lain-lain, segala persoalan psikologis lainnya. Buktikan dan rasakan sendiri manfaatnya. Betapa efektifnya metode ini. Sesuai dengan kebutuhan Anda, dan Anda akan dengarkan secara berkala melalui HP Anda. Ketika selesai diproduksi, formatnya MP3. Itu luar biasa mengena. Anda akan rasakan masuk program-program positifnya ke alam bawah sadar Anda. Terima kasih, sampai jumpa.